Kalau aliran lain biasanya berdoa, mengucap. Tapi kalau di sini kita ada berdoa, mengucap, terus kita ada melakukan mudra atau sikap tangan. Ya ibarat gampangnya antena kita untuk menghubung ke alam yang di atas. Benar. Terus juga kita ada melatih visualisasi atau kekuatan pikiran. Jadi dalam ajaran Tibet ini, dalam ajaran Tantrayana ini, kita melayani guru kita sebagaimana kita melayani sesosok Buddha. Jadi dalam ajaran Tantrayana, Buddha itu tidak seperti yang kita lihat di vihara saja, hanya berupa patung, berupa gambar gitu ya. Halo, selamat datang di podcast Para Ririwa, tempat berbagi cerita tentang alam mereka tidak ingin dipercayai, namun ini adalah bagian dari suatu kehidupan. Saya Teguh Arkan, saya Toto, dan kita kedatangan teman sekaligus bintang tamu di podcast Ririwa ini, Edward. Kayaknya tegang banget ya, Pak. Ini makin malam makin tegang. Lagi dingin. Oh, lagi dingin. Karena kita ini jam 11 malam, ini dingin banget di sini. Oke, di Indonesia ini nggak luput dari namanya mitos, fakta, terus kayak semacam spiritual gitu. Nah, kita di sini akan ngebahas tentang spiritual. Nah, Edward ini adalah keahlian spiritualnya itu lebih ke unsur ke arah Tibet ya. Mungkin beberapa teman-teman kita yang belum tahu kenapa sih Edward ini memilih ke jalur Tibet. Karena aku pribadi ini lebih ke spiritual ke Jawa, lebih ada Sundanya juga kan. Lu juga sama mungkin ya, lebih ke daerah Jawa Barat juga kan yang sebelah sana. War, lu secara garis besar nih War. Ya. Kenapa sih lu memilih jalur ke arah Tibet nih? Apakah emang dari hobi? Kalau saya sebetulnya milih ke Tibet, sebelumnya pengenalan dulu ya, ini lebih ke arahnya ke aliran dari agama Buddha juga. Buddha Tantrayana kan sempat masuk Indonesia tertua kan pada saat waktu itu Indonesia. Nah, di Tibet juga sama ada Tantrayana. Di sini kita berbedanya dari yang lain. Di sini kita ada, kalau aliran lain biasanya berdoa, mengucap. Tapi kalau di sini kita ada berdoa, mengucap, terus kita ada melakukan mudra atau sikap tangan. Ya ibarat gampangnya antena kita untuk menghubung ke alam yang di atas. Benar. Terus juga kita ada melatih visualisasi atau kekuatan pikiran. Jadi ada 3 ini kita latih semuanya. Ketiga unsur ini mempengaruhi ya? Sangat mempengaruhi. Dan ini menarik sekali karena di yang lain menurut saya nggak ada. Tapi kalau ada ya mungkin bisalah kita sharing-sharing karena saya masih baru-baru belajarnya gitu ya. Tapi nggak baru-baru belajar sih sebenarnya Edward. Aku juga sering cerita dan curhat untuk masalah spiritual karena kita saling melengkapi ya, antara zaman dahulu sama yang sekarang. Spiritual itu saling melengkapi gitu. Nah, Edward ini lebih memilih ke arah Tibet, bukan jalur ya sebenarnya. Aliran tantra. Iya. Tantra ini apa sih? Tantra ini dia jadi satu aliran yang berbeda dibanding aliran lainnya dalam agama Buddha yang tadi saya jelaskan. Di sini kita berdoa, kita mengucap, kita membentuk mudra, sikap tangan, dan juga kita bervisualisasi, melatih pikiran kita, kekuatan pikiran kita dan fokus kita. Menarik sih kalau misalnya untuk salah detail ya. Keren. Oke, bisa dijelaskan mungkin War? Dasarnya dulu deh, jangan setelah detail. Dasarnya. Jadi pada dasarnya dalam ajaran tantra ini kita mengenal silsilah guru. Jadi guru kita harus belajar. Ada guru kita yang bimbing. Jadi nggak bisa kita belajar autodidak.
sebaiknya jangan, karena kita butuh guru yang membimbing. Harus ada pembimbing. Betul, dan juga harusnya kompeten juga. Iya betul. Jadi jangan sampai Ngasal ya. Salah jalur. salah jalur atau tadi ya apa, ngasal, nanti kita juga jadinya juga ngasal gitu ya. Nah kebetulan saya ikut salah satu guru saya, beliau sudah saat ini berusia 81 tahun. Jadi dalam ajaran Tibet ini, dalam ajaran Tantrayana Ya. ini, kita melayani guru kita sebagaimana kita melayani sesosok Buddha. Jadi dalam ajaran Tantrayana, Buddha itu tidak seperti yang kita lihat di vihara saja, hanya berupa patung, Ya, berupa betul. gambar Betul. gitu ya. Karena Buddha terakhir itu sudah parinibbana atau sudah mangkat beberapa ribu tahun yang lalu. Tidak hanya sampai di situ, tetapi dalam ajaran Tantrayana juga Buddha itu juga hadir, yaitu adalah guru kita. Antaranya guru. Apa Siddhartha Gautama ya? Iya, itu Buddha terakhir, Buddha terakhir yang ada di dunia. Siddhartha gitu. Gautama. Nanti akan ada lagi Buddha lagi akan lahir. Kalau dia Kapannya nggak tahu. regenerasi apa gimana sih? Jadi kalau untuk ini semua dalam agama Buddha, semua orang bisa jadi Buddha. Jadi Buddha itu bukan gelar satu dewa, bukan gelar satu atau Tuhan. Jadi Buddha itu satu pencapaian spiritual. Jadi kita sudah orang yang tercerahkan. Tidak ada kemelekatan dengan dunia. Iya, betul. Jauh dari dunia, benar-benar emang dia pikiran sama hatinya tuh udah jiplak aja lebih ke alam ya. Lebih Dia ke alam. melepaskan ke duniawinya. Kalau seperti biksu-biksu itu sudah bisa termasuk disebut masuk ke level Buddha itu gimana? Kalau biksu di kita itu disebutnya anggota sangha. Jadi nggak tentu juga seorang biksu bisa ketika beliau sudah parinibbana atau sudah mangkat, dia jadi Buddha, belum tentu. Jadi jadi Buddha itu nggak cuma sekali kita berlatih di sini doang. Kita nanti habis dari sini kita meninggal, nanti kita bisa jadi lahir di mana reinkarnasinya. Ya. Tergantung dari karma-karma kita kehidupan sebelumnya. Jadi untuk menjadi seorang Buddha juga kita butuh dukungan dari karma-karma masa lalu kita. Jadi kita di alam manusia berlatih sebaik mungkin, mengendalikan ucapan, perbuatan dan pikiran kita untuk menjadi yang lebih baik ke masa Ada depan. istilah reinkarnasi mungkin kalau lebih ke Buddha atau kemana nih reinkarnasi? Kan kita suka banyak ya beberapa. Ah, reinkarnasi itu dia ada beberapa alam kehidupan. Kalau alam bawah itu dia ada alam neraka, ada alam setan kelaparan, ada juga alam hewan, itu alam sengsara. Jadi manusia ini ada di tengah-tengah. Di bawah manusia itu alam sengsara, di atas manusia itu alam dewa, di atas alam dewa itu ya alamnya para Buddha ini. Jadi ketika kita sudah mencapai ke alam para Buddha, kita tidak akan bereinkarnasi lagi. Berhenti, roda reinkarnasi kita berhenti. Sudah terputus aja di Sudah terputus. Nah, ketika kita meninggal sekarang, nanti kita reinkarnasi jadi apa? Nggak akan ada yang tahu juga. Iya. Jadi saat ini kita taunya berbuat baik terus, mengendalikan pikiran, ucapan dan perbuatan. Itu saja yang bisa kita lakukan. Karena seperti yang saya tahu sih, untuk reinkarnasi itu sendiri ya bisa dibilang lebih ke memperbaiki karma-karma sebelumnya ya Bang ya? Lebih memperbaiki karma-karma sebelumnya kalau mereka punya kesadaran. Oh gitu ya. Dirimu komunikasi dengan guru spiritualnya lewat mana nih? Apakah lewat si telepon kah atau emang lewat dari spiritual dirimu nanti Dengan bermeditasi meditasi. di dalam kamar atau gimana? Oke, kalau untuk saya kontak ya ke guru saya, biasanya saya lewat meditasi aja. Karena setiap kita dalam ajaran tantra ini ada satu nama ritualnya Kwanting. Kita mengakui beliau guru kita, beliau juga mengakui kita sebagai murid. Jadi itu udah ada satu tali silsilahnya dari guru, itu udah talinya udah nyampe ke kita. Jadi kita ke guru itu lebih gampang lah, kalau tapi tetap harus belajar. Mar, lu kenal dari mana sih si guru ini spiritual? Nah, dari sini saya kenal kurang lebih sekitar 9 tahun yang lalu ya. Waktu itu
saya lagi dipelihara juga, tahunnya dipelihara juga Indonesia. di Indonesia, lagi dipelihara, berbeda aliran. Kebetulan ketemu dengan pembimbing saya ada di Bandung juga, memperkenalkan ajaran ini. Jadi saya oke, ini menarik nih gitu ya, Cocok kali ya. Tapi pernah nggak penuh Dari- tantangan. dari Bang Edward sendiri pernah nggak, misalnya gini, karena kan setiap perjalanan orang-orang itu kan berbeda ya. Ya. Kadang kita bertemu dengan orang yang tepat, kadang pernah juga bertemu dengan orang yang nggak tepat gitu kan. Ya. Nah, pernah nggak satu waktu Bang Edward sendiri, oh, gue salah nih ketemu sama guru ini gitu, Oh. kayak gitu. Kalau masalah ketemu orang yang tepat dan tidak tepat, semuanya kembali lagi dalam ajaran Buddha Dharma ini kita sebut namanya jodoh. Nah, Jodoh. Jadi sedekat apapun, kalau tidak berjodoh tidak akan ketemu. Tapi sejauh apapun kalau berjodoh bertemu. Contoh, saya di sini berada di hutan nih kan. Jam berapa sekarang? Jam 11, antara jam 11 Iya, sama 12 malam sekarang. Mungkin ada orang yang bisa melihat, oh di sana ada sosok ini, di sini ada sosok seperti apa. Berarti mereka sudah berjodoh dengan sosok tersebut. Sedangkan saya tidak bisa melihat apa-apa, berarti saya belum berjodoh atau tidak berjodoh dengan sosok-sosok yang ada di sini. Sesimpel itu. Jadi Simpel. ketika kita bertemu dengan seseorang, pertanyaan dari Kang Toto, ketika saya bertemu dengan seorang guru yang baik tapi tidak berjodoh, ya udah, nggak perlu kita pikirkan. Tapi ketika saya bertemu dengan guru atau pembimbing yang tidak baik tapi jodohnya panjang, ya ada aja lah gitu ya. Walaupun bukan masalah spiritual yang saya tanya, ya masalah bisnis lah, masalah keluarga, atau jadi teman aja begitu. Masalah jodoh semuanya. Cocok ya. Kita juga di sini jodoh. Betul. Ya, simpel sih sebenarnya. Kenapa Sesimpel kita juga itu. kenal sama si Edward gitu sampai jauh kayak gini, terus kenal sama Toto dan kita bikin acara seperti ini untuk memperkenalkan hal-hal yang berbeda dari spiritual kita gitu. Ini termasuk untuk jodoh juga gitu. War, lu bawa apaan sih War sebenarnya? Sini saya bawa alat-alat Dharma, ya alat praktek lah gitu untuk ritual atau untuk latihan saya yang sederhana aja. Di sini kita ada, Ini dapetnya dapatnya dari vihara, dari pusat vihara di sini di Indonesia juga. di Indonesia. Nah, ini sini Dan ada. karena si Edward ini pernah ada dapat oleh-oleh dari luar negeri juga. Oh, Ah, ya, ada di sini. Ada. Ini Japamala ya, biasa yang bisa kita pakai. Ini ada 108 ya butirnya. 108. Itu Iya, semua 108. sudah. Iya, 108. Ada juga yang pakai orang pakai 7, 36. Ya. Tapi totalnya 108. oh, itu masing-masing ada artinya ya dari Eh, jumlah si butiran tersebut. pada intinya begini, ini kan 108. Kalau kita dibagi-bagi kan bisa 8, tinggal berapa putaran. Kalau ini kan 108, ya udah kita baca satu doa atau doa pendek atau mantra 108 kali pas satu putaran. Jadi nggak usah muter-muter berkali-kali. Ini ada Japamala untuk menghitung. Japamala itu. Japamala ya bahasa umumnya mungkin tasbih kali ya. Menarik ya. Ini kayak tasbih juga sih. Fungsinya sama untuk Sama ya. menghitung. Nah, yang unik dari Japamala ini yang diajarkan di ajaran Tantra, ketika kita pegang Japamala ini dengan kekuatan pikiran kita harus bervisualisasi Japamala ini tuh merah menyala. Terus kita latih sampai suatu saat titik tertentu, ketika kita belum visualisasi pun, ini kok udah menyala merah Udah begitu ya. Padahal kita belum memfokuskan pikiran kita untuk, oh ini Japamala harus menyala, tapi udah jadi duluan. Itu spesialnya, yang bagi saya spesialnya dan juga penuh tantangan. Dirimu melakukan hal-hal kayak Japamala ini, apakah emang tiap hari atau emang ada hari-hari tertentu yang apa emang dari hati gitu? Sebenarnya nih kapanpun saja boleh dipakai, sesempatnya kita aja. Oke. Karena ajaran tantra yang diajarkan guru saya ini fleksibel. Fleksibel, kita ada waktu, kita boleh baca panjang. Kita nggak ada waktu, ya udah kita seadanya aja, tapi yang penting dengan hati yang ikhlas. Kalau kita lagi sibuk,
penuh kerjaan gitu, kita fokus ya kita baca 8 kali nggak apa-apa. Kalau lagi banyak waktu, lagi santai, baca 108 kali atau lebih juga nggak apa-apa. Fleksibel, semuanya sama aja. Yang penting kita fokus dan hati kita baca dengan tulus. Kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun. Apalagi di tempat seperti ini ya. Oh gitu? Enggak, kalau di ajaran aku ini kan kita masuk ke kamar mandi kan nggak boleh ada ucapan atau emang nggak boleh ada sebutan-sebutan surat-surat tertentu kan. Nah kalau dirimu atau gimana? Oh, kalau di sini yang saya pelajari itu setiap kita mau ke kamar mandi Ada mau sebaiknya kita ucapkan. ya. Ada satu misalnya contoh ada satu doa untuk memanggil dewa bumi gitu ya. Ya, betul. Kita kan lagi di gunung, dewa bumi kan ada di mana-mana ya. Selagi kita menginjak bumi, beliau ada Ya. di mana-mana. Kita mau masuk ke toilet, kita masuk ke tempat angker, kita baca, Pasti. kita minta tolong dewa bumi tolong lindungi saya. Jadi dibaca dimanapun nggak ada masalah. Daripada jika kita di kamar mandi, contoh di tempat ini ada toilet, kita lagi diam nih, ya anggaplah kita lagi ganti baju di toilet sini, pikirannya kosong, nah kan suka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya sih benar. Jadi daripada pikiran kita kosong, ngelamun nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, ya sambil ganti baju fokusin aja pikiran lah, baca doa pendek atau mantra dari ini aja Pak, ya, sambil ganti baju nggak apa-apa. Sebenarnya bersama dengan ajaran Sama. kita juga gitu kan. Oke, Edward, apa lagi nih? Terus di sini pastinya ada buku Oh ini buku panduan ya? panduan, Bukan diary ya. bukan. Ini buku panduan yang apa? Tuntunan kita ibadah berarti sehari-hari di rumah. Di bukunya tulisannya bahasa Mandarin sih, tapi ada artinya juga. Ini di sini di halaman awalnya memuat beliau ada foto beliau ini merupakan sosok dari Maha Guru saya yang berada di Amerika sana. Oke. Lalu di sini ada ininya penuntunnya, panduannya. Oh, ini ada beberapa. Ada beberapa foto. Ini tali silsilah. Oke. Dari silsilah dari atas turun sampai ke Maha Guru saya pada saat ini. Ini udah tingkatan disebut dewa atau apa nih? Ini beda lagi mungkin ya. ini lebih ke Buddha di atas, reinkarnasi. Oh, sudah tingkatan Buddha ya. Iya, reinkarnasi dari beberapa Buddha. Jadi Buddha ini di bumi ini nggak cuma satu. Iya. Siddhartha Gautama. Sebelum Siddhartha Gautama masih banyak Buddha lagi. Ada lagi. Dan jumlah Buddha itu tidak bisa kita hitung. Mungkin ada jutaan, puluhan juta atau ratusan juta Buddha yang ada di alam Buddha sana. Oke. Di bahasa Mandarin ya. Tapi ada artinya. Menarik sih sebenarnya. Lebih ke Dari- panduan ini ya. Iya, panduan. Bukunya sendiri ini Bang Edward dapatkan memang secara langsung dari guru atau memang yang cari gitu? Ini bukunya sih sebetulnya cetakan ulang dari beberapa vihara ya. Ya. Dicetak ulang, disebarkan ke beberapa vihara atau ke orang-orang yang mau belajar, silahkan dipakai begitu. Tapi tetap buku ini dibikin oleh persetujuan dari Maha Guru. Jadi begitu Maha Guru, oke, ini bukunya udah sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, dicetak, disebarkan. Berarti tetap harus ada quality checknya ya dari sananya. Oh iya harus. Takut Supaya, takut melenceng mungkin ya. iya makanya perlu banget guru kita ini, Benar. perlu pembimbing. Dan sosok yang paling dekat di dunia ini kan guru kita saat ini, ada sama-sama di bumi gitu loh. Benar. Terus di sini ada namanya Kala Cakra. Saya ini dikasih dari pembimbing spiritual saya di Bandung. Beliau memberikan ini kepada saya. Beliau cerita dapat ini dari salah satu kuil di Tibet yang berada di atas gunung. Jadi beliau beli barang ini langsung dari bursa viharanya, walaupun katanya jadi bursa vihara ini lebih mahal daripada yang jual di toko lain, tapi beliau lebih memilih kesakralannya karena beliau beli langsung di dalam bursa vihara, dan juga beliau langsung
melakukan apa ya, blessing, seperti meminta berkat dari alam semesta. Betul. Di salah satu kuil yang tinggi di atas gunung di Tibet sana. Jadi ini juga ada artinya sih sebetulnya. Jadi ini untuk tingkatan manusia, pencapaian manusia dari kita pada saat ini, kita berlatih sampai kepada masa mendatang, sampai akhirnya kita yang di atas ini ke puncak, kita bersatu dengan alam. Ya, Maha Guru saya ini ada di puncak sini, dia sudah bersatu dengan alam semesta. Begitu. Warna-warnanya juga beda-beda itu ya. Warnanya beda. Di sini ada 5 warna, pancawarna. Di sini ada merah, hijau, biru, kuning. Lebih tingkatan kehidupan gitu. Punya arti tersendiri mungkin ya dari warna-warna tersebut ya. Ya, ada arti-artinya sendiri. Ini kalau dijelaskan panjang sekali, tapi ini secara gampang ini adalah roda waktu, dan ini bisa dibilang salah satu praktik tantra yang tingkat akhir. Tingkat akhir. Jadi saya rasa saya pun sendiri belum bisa menekuni latihan ini. Lalu di sini kita ada ini yang spesial. Oh, No, apa itu? Sini kita ada Vajra Dots sama Vajra Ganta. Oke, di sini ada belnya. Nah, sepasang, dia sepasang. Oke. Berbeda dengan saudara kita yang yang beragama atau kepercayaan itu, mereka kan trisulanya kebuka. Iya. Kalau yang kita pakai 4 tertutup, ada yang 4, ada yang lebih dari 4, ada yang 8 atau 9 mungkin ya. Iya. Berbeda, sedikit aja berbedanya. Oh, jadi itu tuh simbol dari Trisula ya? Oh, Yang itu tuh. Yang atasnya. melengkung gitu ya. Dia lebih ajaran mirip Hindu, Trisula, tapi ini menyimbolkan yang sebelah kanan ini adalah dunia, alam semesta, dan juga ini menyimbolkan ulas asih. Vajra Dots bisa kita pegangnya macam-macam tergantung keperluan kita apa. Dan di sebelah kiri ini adalah Vajra Bell, melambangkan kebijaksanaan. Iya, jadi seimbang antara ulas asih dan juga kebijaksanaan. Ulas asih dia sifatnya diam, tapi kebijaksanaan dia sifatnya bersuara atau berbunyi. Oh, oke. Lebih reminding ya, lebih denger gini gitu. Ya, ini frekuensinya lumayan enak juga kalau didengar ya, bagi yang suka. Prakteknya fungsinya juga banyak sekali nih. Salah satunya apa itu? Yang paling sering dilakukan, contoh ketika kita lagi ada di tempat seperti ini ya, kita bisa gunakan untuk bikin satu perisai untuk diri kita, melindungi dari energi negatif, dari dari penjagaan untuk diri kita, untuk rumah, terus bisa juga untuk kita pakai tolak bala, ya panggil rezeki gitu ya, bisa juga untuk menaklukkan diri sendiri, bisa lebih bisa membawa. Sebenarnya ini artinya itu gimana kita bukan meminta ya, gimana kita memperantarakan positif dan negatifnya. Kalaupun emang kita mau untuk membersihkan rumah, bisa menggunakan ini dengan cara positif, dia akan keliling-keliling. Ya kan? Jadi dari si suaranya itu mengeluarkan frekuensi yang positif ya ke sekitarnya mungkin kayak gitu ya. Untuk suaranya ya, karena ini kan tinggi frekuensi. Iya, frekuensinya. Tapi tetap kita harus imbangin lagi dengan kita punya visualisasi, dengan kita punya mudra juga. Jadi nggak asal kita kloneng-kloneng. Terus kita lihat kan ada di YouTube ya, guru saya mengajarkan, Maha Guru saya bagaimana caranya tidak asal bunyi muter-puter, enggak, kita harus ada visualisasinya. Kita mau bikin apa, perlindungan contohnya di sini, kita harus bervisualisasi apa, visualisasi seperti ini. Untuk tolak bala visualisasinya seperti ini, untuk memanggil rezeki seperti ini, dan bagaimana macam-macam lainnya. Ya, tergantung dari kegunaannya tersebut sih sebenarnya. Ya kan? Tergantung kita butuhnya apa, menyesuaikan sebenarnya.
pernah digunakan praktek ke rumah atau mungkin praktek ke mana gitu? Ini pernah saya pakai, cukup sering saya pakai ini. Oke. Terutama untuk di Nah, rumah kerja sendiri alat ya. membantu ya. Ya panggil-panggil rezeki, tolak bala mah ya wajar lah, kita manusia ya. Benar. Masih permintaan yang wajar, nggak apa-apa, sambil saya latihan juga. Waktu itu pernah juga saya pakai untuk gimana ya bahasanya, bukan praktek juga, mencoba lah. Mencoba sesuatu hal yang simpel untuk teman saya. Waktu itu teman saya lagi ada satu masalah, Oke. saya coba pakai ini atas alam semesta, izin dari alam semesta dan yang maha kuasa. Jadi semua, jadi dalam artian jadi apa yang dia butuh jalan keluar terjawab kurang dari 1 bulan dia. Memperlancar dan perantara ya sebenarnya kalau kayak gitu ya. Yes, perantara. Meringankan, memberi jalan apa yang kita maksud gitu. Kita tetap meminta kepada Tuhan, cuma memperantarakannya hal-hal yang semacam ini. Ya, ini mah jalannya beda lah gitu. Jalannya kalau yang lain mah jalannya ada jalan 1, 2, 3. Kalau ini mah ya jalan keempat agak lebih apa ya, lebih susah mungkin ya, karena kita perlu pakai visualisasi yang oke punya, kita latih pikiran kita juga kan gak sebentar gitu. Betul. Tapi pernah nggak ada orang yang meminta bantuan ke Bang Edward tapi dalam artian bukan hal yang positif gitu? Pernah nggak? Oh ada aja beberapa, ada aja, tapi saya enggak. Buat apa lah? Itu kan karmanya, karma ke saya sendiri juga. Efeknya juga karena ke diri pribadi. Iya, dosanya ditanggung masing-masing. Betul. Karma buruknya buat saya. Nanti saya usaha lancar karena begini. Jadi amit-amit kurang lancar kan nggak lucu juga ya. Jadi enggak, kalau untuk yang negatif enggak, justru saya membahasnya yang negatif sebisa saya ya. Tapi kan kadang ada aja orang kan yang punya pikiran kayak gitu kan. Ini tiap kemana-mana dibawa atau emang disimpan nih? Atau emang seperlunya? Nah, ini kembali lagi fleksibel. Sebetulnya mau dibawa kemana-mana boleh. Kita bawa ini, kita ke tempat sini kita bikin apa? Ya. Bikinkan perlindungan gitu ya. Tapi ketika, aduh tas saya penuh atau lupa nggak ke bawah, kita masih bisa lakukan juga bikin perlindungan dengan kita bikin mudra, dengan kita visualisasi, dengan kita mengucap doa atau mantra, sama aja, fleksibel jadi semuanya. Tapi kalau pakai ini ya kita punya satu kepercayaan diri sendiri lebih beda gitu. Tapi sebetulnya sama aja hasilnya. Seru sih ya kalau kayak gini. Kalau untuk ini sebagai dasar pemberitahuan aliran kepercayaan Edward sih. Cuman kalau misalnya emang lebih detail lagi, mungkin teman-teman dari Ririwa ini bisa konsultasi mungkin ke DM kita untuk tanya jawab apa emang alirannya seperti apa, terus gunanya seperti apa, terus kita bisa mengetahui apa sih fungsinya alat tersebut ini gitu. Bisa sih. Iya, mungkin bagi kawan Ririwa yang masih penasaran gitu kan, bisa sih untuk komen di YouTube kita. Ya, boleh. Nanti saya sampaikan sebisa saya. Kalau saya nggak bisa sampaikan, nanti saya coba hadirkan bintang tamunya ke depan, mungkin pembimbing spiritual saya dari Bandung. Gitu. Kalau saya ada pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Lu belum pernah ketemu sama ini guru spiritual? Guru spiritual saya sebenarnya yang maha guru yang nanti waktu itu dia sempat ada ke Indonesia sih beberapa kali. Dia sempat ke Dunia juga beberapa Indonesia berapa, tapi belum berjodoh waktu itu. Benar. Beliau ada di kota, datang di kota Medan dan kota Jakarta. Waktu itu sayanya lagi ada di Surabaya. Belum berjodoh. Tapi dengan mengenal ajaran luhur yang beliau ajarkan, yang beliau wariskan kepada kita, saya rasa itu sudah satu jodoh yang luar biasa sekali. Banget. Ya gitu. Aku sih lebih tertarik yang tadi Bang Edward tentang mudra ya. Oh iya. Karena mudra itu yang aku tahu itu banyak banyak dari bentuknya ya. Betul. Dan itu ada fungsinya masing-masing ya. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan salah satu contohnya kayak gimana? Oh iya, salah satu contohnya yang paling sederhana, ketika kita datang ke satu tempat, misal tempat ini gitu ya, kita pertama-tama melakukan mudra perlindungan dulu. Nah, kalau kita nggak bawa
alat ini kita bisa melakukan dengan mudra. Jadi mudranya ini adalah salah satu mudra dari sesosok Vajrapani yang dikenal sebagai Vajra pelindung kita. Disilangkan gitu ya. Ya, macam-macam seperti ini. Kita sebutkan mantra 7 kali. Lalu kita tarik ke cakra suara, ke hati, ke kiri, dan ke kanan. Nah, ketika kita balik lagi ke sini dan kita meleraikan mudra ini, kita harus visualisasi nih badan kita nih dikelilingi, diselimuti cahaya biru untuk perlindungan. Emang harus biru atau emang putih atau tergantung dari? Harus biru untuk perlindungan yang diajarkan oleh pembimbing spiritual saya dan juga maha guru saya, cahaya biru untuk perlindungan. Nah, ketika kita sudah berhasil, kita sudah bentukan mudranya, kita sudah bacakan doanya dan juga mantranya, visualisasi kita udah dapat, wah badan saya dikelilingi saya, nah itu udah jaminan dari maha guru saya, itu udah pasti kagak bakal kenapa-napa di tempat itu, udah pasti ada perlindungannya. Udah pasti punya ada perlindungan. Terus ada lagi juga kita untuk mudra persembahan ya. Ya. Kita datang ke sini setelah kita melindungi diri kita sendiri, kita melakukan persembahan, biasanya ya simpel-simpel ya. Untuk penunggu yang ada di sini, Ya, betul. air putih, Ya, ya. snack sedikit, atau ya mungkin rokok untuk dewa bumi atau penunggu di sini. Ketika kita siapkan, kita bentuk mudra persembahan. Ini diajarkan untuk persembahan. Iya. Untuk persembahan, kita bentukkan mudra ini, kita visualisasikan persembahan yang ada di depan kita ini dari yang cuman semangkok berubah banyak jadi 10 mangkok, 100 mangkok, 1000 mangkok sampai penuh ke angkasa. Terus lalu kita angkat, kita visualisasikan persembahan yang sederhana ini sampai kepada para Buddha, pada para bodhisattva, para dewa dan juga maha guru kita tentunya ya. Lalu kita leraikan mudranya. Jadi semuanya kekuatan pikiran memang harus sangat jelas. Kita persembahkan apa? Kita persembahkan apel. Contohnya apel. Kita harus jelas visualisasi ini apel nih sampai sejauh mana kita bisa visualisasi. Sampai 1 meja kah? Sampai 100 kah? Misalnya udah kita bisa visualisasi sampai 100. Karena kita masih belajar ya, visualisasi saya baru sampai 100. Lalu saya kirimkan kepada para suci yang di atas. Nah, sampai nggak tuh? Caranya kita tahu sampai atau enggak gimana? Terus nanti siapa yang ngambilnya? Iya. Kan masih satu pertanyaan yang besar juga, tapi bisa terjawab dengan kita berlatih terus. Nanti kita dapat satu insting kali ya, insting atau bisikan-bisikan begitu. Oh nanti begini ya, salah ini ya, seperti ini. Berarti harus benar-benar detail ya untuk memvisualkan Ya. hal tersebut ya. Segalanya harus detail dan juga terfokus dan juga hatinya harus tulus yang pasti. Atau mungkin bisa nggak sih kalau misalkan kan tadi Bang Etor bilang kalau misalkan kita visualkan persembahan itu dari 1 naik misalkan dari 1 ke 10 ke 100 gitu kan. Ya. Atau mungkin kita pengen cepet langsung aja kasih 1000 gitu kan. Oh Itu nggak bisa, bisa. bisa banget. Kalau pikiran kita langsung bisa langsung 1000, oh itu lebih bagus. Mungkin lebih berjodoh gitu ya untuk menekuni lebih dalam ajaran-ajaran ini. Ya bisa aja. Itu lebih bagus tanpa harus banyak belajar. Kalau saya kan masih belajar gitu ya. Yang tadinya 1 naik dulu jadi 10. Nanti bertahap gitulah pelan-pelan. Nggak instan ya. Kayak instan. Pak, ini kan lebih, kalau dirimu ke sini kan lebih ruwet ke tempat gitu. Kalau untuk ruwet ke badan atau manusia pernah nggak sih lakukan? Saya pernah lakukan, tapi saya masih dibatasi oleh pembimbing spiritual saya yang ada di Bandung sini. Tapi emang ada ya? Ada, pernah. Ada. Jadi saya boleh menolong orang dengan ini yang lebih spesifik untuk keluarga saya sendiri. Contoh ibu saya, adik saya, sepupu saya gitu ya. Orang-orang terdekat yang masih ada keluarga. Bisa nggak saya lakuin ke orang lain? Jawabannya bisa. Tapi resikonya apa?
Pembimbing spiritual saya bilang aduh, enggak, itu ada resiko. ada resikonya. Contoh ada satu orang rezekinya ditutup misalnya sama musuhnya gitu ya, lewat magic, itu kan kasusnya cukup sering terjadi di Indonesia atau di Banyak Santet. sih ya. Saya orang nggak kenal atau baru kenal sekilas, wah karena saya merasa sejago, wah saya pakai alat, wah bersihin gitu semua ya. Bisa nggak? Bisa. Nah, tapi nanti efeknya ke saya kan beda lagi mungkin ya. Kenapa dirimu nggak magar pribadi dulu, baru kita nyembuhin ke orang lain? Memang harusnya seperti itu, kita pagar dari pribadi, baru kita melakukan satu tujuan kita niat apa, Ya. melakukan black magic misalnya ya. Memang harus seperti itu, kita harus melakukan perlindungan dulu. Tapi kan kita melakukan ini, energi kita terkurasnya lebih Pasti. banyak banget. Lawan kita juga Pak, ya kita nggak pernah tahu Kita ya. nggak lawan bisa yang kita punya itu tahu kan. ya. Kita nggak pernah tahu apa yang kita hadapi. Iya, kita nggak pernah tahu apa yang kita hadapi, tingkatannya sampai sejauh mana. Tapi kalau untuk keluarga sendiri, karena masih ada tali darah atau tali Betul. persaudaraan, lebih afdol lah gitu ya. Jadi saya belum dapat izin untuk melakukan ke orang lain. Tapi pernah melakukan hal seperti itu sih ya. Pernah Ya, saya lakukan. Efeknya ada mungkin dari dirimu? Pernah. Efeknya ada sih, jadi cepat lemes ya. Jadi lemas Karena itu rasa karena energi. itu sampai 2 hari waktu itu. Tapi saya lakukan dengan touch energi saya dengan saya meditasi, Ya, dengan saya betul. berdoa Recharge gitu ya. Harus recharge, kalau enggak energi saya habis, lama kelamaan terus habis, kekikis, akhirnya ya udah tamat gitu. Apple to apple sih sebenarnya kalau gitu, magic sama magic. Oke, terus dari beberapa benda yang Bang Edward bawa sekarang ini kan, ada nggak ritual-ritual khusus yang sering dilakukan untuk, kalau kita kan Ya. dari kejauhan gitu kan sering buat ruatan untuk benda-benda pusaka kita gitu. Kalau dari Bang Dimandiin Edward lah, sendiri gitu, terus emang diisi. Nah, kalau untuk yang ini ada nggak cara untuk merecharge si caranya ada, Mm-mm. kita biasanya saya pakai serbuk dari serbuk cendana. Oh, Saya oleskan kayu cendana? serbuknya, Oh, serbuk. saya oleskan gitu ya. Oh, wangi itu. Dengan sambil berdoa gitu ya, semoga ini makin Ya. cocok dengan saya, makin manjur kalau saya minta tolong buat membantu diri saya dan orang lain. Tapi kalau nggak ada itu nggak apa-apa juga, karena kita fleksibel. Jadi ketika saya sulit sekali mendapatkan minyak-minyak tertentu mungkin ya, atau serbuk cendana mungkin sulit didapatkan, nggak apa-apa, kita pakai ini, kita pegang kita dengan hati yang tulus, kita berdoa memohon para Buddha dan para dewa sana yang suci memblessing, memandikan barang-barang saya ini, membersihkan. Lagi-lagi visualisasi, kita harus memvisualisasikan barang ini di depan kita ada para Buddha dan para dewa dan yang ada makhluk suci. Mereka bersatu memancarkan sinar putih untuk memblessing inilah Memblessing. gitu ya. Membersihkan, Jadi- memblessing, recharge. Recharge, Ya, betul, recharge betul. terutama. Jadi fleksibel di sini. Nggak ada harus begini, harus nggak ada. Di sini fleksibel semuanya. Karena bukan badan aja yang harus di-recharge, peralatan yang Iya, kita punya iya. dan sebagai penunjang untuk membantu penyembuhan tersebut, kita harus recharge juga sih Tetap sebenarnya. harus di recharge. Banyak cara sih toh kalau untuk merecharge, entah itu dia memandikan barang sesuatu, entah itu nanti dia hanya menggosokkan minyak wangi tertentu gitu. Bisa Ya, juga itu dijemur membantu. di bawah sinar bulan Bisa, kan di bawah biasanya sinar kayak bulan gitu. ada Bisa, juga. Ya itu dipraktekkan hal-hal seperti itu. Bisa. Tergantung dari kita permintaannya seperti apa. Dan niatnya kita apa ya. Betul. Oke, untuk terakhir mungkin Bang Edward bisa sedikit mendemonstrasikan untuk salah satu. Mungkin dari ini nih bisa untuk didemonstrasikan untuk seperti membersih boleh. kayak ya biar aura di sini enak Ya, gitu. sesuai kan. dengan Iya, sini aja ya. ah. Nah, jadi kita ambil Vajrados, kita harus dengan tangan kanan. Kita tutup ujungnya yang tajam, lalu ambil Vajrabila dengan tangan kanan, tinggalkan ke tangan kiri. Oke, karena di sini mungkin udah tengah malam ini ya, sekitar jam 11:30, jam 12 mungkin sekarang ya. Kita bikin pelindungan.
Jadi sederhana saja. Artinya pertama kita Pas lu ngedengerin, pas lu bunyi kayak gitu di belakang udah ada orang lagi. wah orangnya gimana? Orangnya gimana? Datang apa gimana nih? Saya nggak bisa merasakan 1 menit. Belum berjodoh saya. Katanya gini, eh, apapun ajaran, apapun yang diberikan sama Tuhan itu dimanfaatkan dengan baik. Ini sosoknya itu sepuh, udah tua banget. Eh, ini pribumi War yang hadir di sini. Dan beliau ini hanya memberitahukan seperti itu karena pas setelah dirimu lonceng sekali berbunyi, dia datang. Karena kan frekuensi yang seperti kita sebutin, Edward sebutin bahwa setiap bunyi lonceng itu dia ada mengalirkan frekuensi beberapa ratus meter atau berapa. Makanya beliau ini datang ke sini untuk memberitahu apapun ajaran yang dikasih, hal-hal yang positif itu diajarkan dan dieksploitasikan dengan baik. Seperti itu sih yang aku dengar gitu. Positif. Ini Edward juga positif. Aku juga membawa pas setelah beres lonceng ini bunyi, si auranya tuh udah positif, makanya aku langsung merinding nih. Oh iya, masih merinding. Sama, Bener. aku juga merinding. Ini bukan merinding kedinginan sebenarnya ya, Oh karena iya, kita pakai jaket dari tadi. enggak bukan merinding Masih kedinginan masih. itu War. Ya Oke, sebenarnya sih terima bagus kasih apa yang pesannya. disampaikan tadi sama sosok tersebut. Ya, aku percaya kalau untuk semua agama itu mengajarkan kebaikan pasti. Baik, Kayak betul, pasti. betul. Thank you Edward sudah sharing. Ada mungkin pesan atau kesan yang lain untuk teman-teman yang belum mengetahui atau pengen mengajarkan, khususnya Edward ini mempunyai ajaran tersendiri, lebih identik ke mengenal sosok Buddha ya, ajaran-ajaran dari Ya. Tibet juga gitu. Boleh. Kalau ada yang mau tertarik belajar atau sekedar sharing, nanya-nanya, boleh silahkan komen di bawah. Nanti di video ini silahkan komen. Nanti ada tim Ada tanya Rediwa. jawab ya tim kita. Ya, ada tim Rediwa nanti yang sebagai mediator ya untuk tanya jawabnya. Boleh mau ketemu langsung yang ada di Bandung. Kalau kita ada berjodoh, boleh nanya-nanya dulu, ngobrol dulu, nggak apa-apa. Nggak harus langsung belajar juga. Thank you banget Edward sudah Thank you menemani kita banget di sudah sini, podcastnya Rediwa. untuk Baik. waktunya. Terima kasih juga ya. Terima kasih Udah banyak. Sama-sama Edward, Sudah sehat-sehat tanya. selalu. Sehat selalu juga untuk Siap. semuanya dan sukses selalu ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment di podcastnya Rediwa ini. Next kita akan ada beberapa episode selanjutnya di podcast Rediwa dan penelusuran juga. Jangan lupa Terus tonton di ya, terus tonton di para Rediwa. Rediwa.